dan dibawa kembali ke rumah duka ini untuk kita letakkan di tempat peristirahatan sementara yang telah disiapkan oleh keluarga. Demikian informasi dari kami. Jadi nanti kembali, diharapkan kembali ada di sini. Dan selesai ibadah di lubang, di liang lahat, kita akan lanjutkan dengan ibadah syukur. Yang telah mendaftarkan untuk mengisi liturgi pada siang hari ini adalah yang pertama, paduan suara kebakti jenazah, yaitu yang pertama Bapak Pendeta Franseka, yang kedua Pendeta Yanto Baluk, tiga Pendeta Untung Apata Moinafi, empat Pendeta Sander Beha, lima Pendeta Yokam Sana, 6 Pendeta Charles. Sekali lagi kepada teman-teman presbiter dari Gereja Evangelik Yoen untuk ada di bagian sebelah kiri saya di Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di surga Bapa, bagi orang yang sudah menang. Indahlah saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Di tempat ini kita akan memakamkan jasad dari kekasih kita, Pendeta Emeritus Samuel Arnoldus Panggidae, yang telah meninggal dunia. Meskipun kita berduka cita karena kepahitan maut telah menjadi bagian dalam hidup kita, namun hidup kekal yang dijanjikan Bapa kepada kita akan menghibur kita. Semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah diterang dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pertama Korintus 15 ayat 51 hingga 55. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku
tes. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Karena Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam kasih karunia-Nya yang besar telah berkenan memanggil kekasih kita Pendeta Emeritus Samuel Arnolus Vangidae. Maka marilah kita menguburkan jenazahnya sambil memandang kepada Dia yang berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yang sudah tahu dulu bisa Kans bunga ke-9. Halo teman RC Channel, almarhum Pendeta Emeritus Samuel Arnolus Vangidae meninggal dunia dan dimakamkan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022. Selama hidup dan pelayanannya, almarhum melayani di berbagai wilayah. Dari riwayat hidup, pertama mengawali pelayanannya di Dengka di Rote Barat Laut, kemudian pindah ke Oenale, pindah ke Rote Selatan, sekarang ke Katalai, kemudian mengakhiri di Rote Tengah. Nah, itu dilakukan di awal tahun 80-an, dan kita akan bercerita dengan rekan sepelayanan dari almarhum ketika melayani di Dengka di Rote Barat Laut, yaitu Bapak Pendeta Emeritus Agabus Rajadi. Nah, kita akan sedikit bercerita tentang almarhum, sosok almarhum, karena kalau saya tidak salah ya, mungkin saya angkatan atau Opa Raja Dima lebih dahulu. Salam Opa Raja. Salam. Opa, rekan sepelayanan kalau saya tidak salah ya. Iya, betul. Pendeta Emeritus almarhum Sam Vangidae telah dipanggil pulang Tuhan. Opa, setahu saya Opa dan almarhum sama-sama melayani di Rote Barat Laut di Dengka. Opa yang duluan kah Opa Raja? Saya yang duluan tahun 71, kemudian Pak Vangidae tahun 72 sampai di Sueksede. Oh, saya angkatan saya angkatan dengan Oma Sueksede ya. Ya, tapi Oma Suek waktu itu di Oelua. Opa Mesang di Oenale. Temas. Tidak Opa Mesangnya. Opa Mesang di Oenale. Bapak Sam yang di Temas. Ya, Oenale itu menyangkut dengan soal buayain penitas itu termasuk wilayah Oenale. Opa Raja. Berarti tidak terlalu beda jauh tahun pelayanannya, mulai pelayanannya. Ketika itu tahun 70-an Rote Barat Laut atau Dengka kan masih belum seperti sekarang. Tantangan pelayanan di jemaat juga cukup tinggi. Apa yang Opa Raja masih ingat dari sosok almarhum Bapak Pendeta Sam Vangidae sebagai sesama rekan sepelayanan waktu itu? Kalau dalam ingatan saya, pada waktu saya sebagai ketua klasis Rote Barat Laut, dan beliau ini pendeta di Temas, beliau ini begitu taat, akrab dalam keseharian kita sebagai teman pelayan. Iya. Baru beliau itu ada orang setia dalam pelaksanaan tugas aturan dan ketaatan kepada pelaksanaan tanggung jawab jemaat klasik ke sinode begitu. Oh, Pak kan waktu itu masih awal pelayan, masih usia 20-an kah atau sudah 20-an tahun ya? Masih muda. Siapa? Opa berdua, saya angkatan. Saya pada waktu itu sudah umur sekitar 24 tahun menjadi pendeta. Iya, Bapak almarhum juga tidak terlalu beda jauh. Almarhum juga sekitar 22 sekitar. Iya. Nah, Opa Raja, pelayanan waktu itu kan kebanyakan banyak mata jemaat dan dilakukan transportasinya kan belum seperti sekarang. Seperti apa dan apa yang Opa bisa ceritakan tentang pelayanan ke jemaat-jemaat, satu pendeta bisa sekian banyak jemaat di kala itu? Jadi pada waktu itu kita pendeta
Waktu itu di Barat Laut hanya berapa pendeta, Opa? Hanya Opa, 4 pendeta. Oh iya, Opa, Pak Fangidai, Pak Mesang, Ibu Sue dengan Pak sebagai pembantu Panale. Oh, Kemudian iya, ditambah lagi dengan Pak ini Nabas Ndolu almarhum. Oh, waktu itu klasis Rote Barat Laut sampai di Oenale, bahkan sampai Ndawa ya, Opa ya? Nah, waktu itu tidak pendeta Nusi, ada pendeta itu Pak Nale. Pak Nale ya. Jadi dalam pelayanan waktu itu kita pendeta wilayah, bukan pendeta mandiri. Iya. Jadi Pak Fangidai layani Temas, iya. Lobeama, Feama, Mundek, Giniwen, apa sampai di sampai di Nalolon juga sampai. Ya. Waktu itu kan transportasi belum seperti saat sekarang dan itu melayani ke sekian banyak jemaat itu jalan kaki, Opa ya. Ya. Dan pelayanan waktu itu kita tidak punya kendaraan, hidup yang jalan kaki dan segala macam. Baru alat penunjangnya itu hanya lampu cuek, tidak ada apa-apa. Jadi kita memang dalam pelayanan itu semua pendeta di Barat Laut waktu itu betul-betul dipanggil untuk pelayanan tanpa memperhitungkan ini biaya hidup dari jemaat. Betul sekali, gaji apalagi ya, kan sekarang sistem gaji waktu itu benar-benar jemaat baru bertumbuh dan pendapatan jemaat juga apa ada, tetapi kesetiaan itu yang ditujukan oleh keteguhan itu kerajaan itu yang paling utama. Kami di sana tidak pernah istilah bilang ada atasan dan bawahan. Pada saat sidang ada pimpinan dan bawahan. Iya, tapi di luar itu adalah kita kawan sekerja Allah. Tidak ada istilah bilang beda-bedakan itu. Iya betul sekali waktu itu ya. Jadi keakraban walaupun Pak Fangidai dalam hubungan dengan hubungan keluarga itu sebagai kunyadu, tapi dalam status pelayanan itu kita tetap biasa. Almarhum dipanggil pulang Tuhan dalam 70 ya masih 70-an ya. 74. Kalau Opa sekarang posisi sudah? Sekarang saya menjelang 77. Opa, apa yang bisa Opa simpulkan dari sosok Bapak Pendeta almarhum emeritus Sam Fangidai? Saya simpulkan dia punya itu adalah ketangguhannya dalam menghadapi tantangan pelayanan. Ya. Dia tidak pernah arogan menghadapi tantangan pelayanan, tapi dia menerima itu sebagai satu tanggung jawab salib dalam pelayanan. Iya, saya juga mengetahui pelayanan untuk untuk menggembalakan domba-domba jemaat-jemaat itu beliau sangat bahkan boleh dikata seorang gembala yang baik sanggup melindungi jemaat-jemaat ya Opa ya. Sehingga seperti sekarang kita lihat jemaat kita masih dalam keadaan spesialis untuk wilayah-wilayah yang rawan lah seperti itu datang. Oke, terima kasih Opa Raja, Opa Pendeta Emeritus Agabus Raja Dima. Oke, salam. Itulah testimoni singkat dari Bapak Pendeta Emeritus Agabus Raja Dima atas sosok dan pelayanan dari rekan sepelayanan Pendeta Emeritus almarhum Samuel Fangidai. Salam.